Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pertahanan dan keamanan. Daftar anggota kelompoknya yaitu Hilyatul Abror Nawawi, Najwa Haya Adha, Aulia Zahra Devi, Raja Siti Cahyani, Jud Azlina, Nur Fauzia, Vindia Isrofana, Gita Wahyu Ningsih, Kim Kimandul Askia, dan Muhammad Anas Jayadiatma. Latar belakangnya yaitu pertahanan dan keamanan adalah dua konsep yang krusial dalam menjaga keamanan dan stabilitas suatu negara. Pertahanan berkaitan dengan melindungi negara dari ancaman luar seperti serangan militer atau terorisme. Sementara keamanan berkaitan dengan melindungi warga negara dari ancaman internal seperti kriminalitas dan korupsi. Keduanya memainkan peran penting dalam eksistensi suatu bangsa dan negara. Selain itu, pentingnya untuk diperkuat baik dalam konteks nasional maupun global untuk menjaga stabilitas dunia. Selanjutnya adalah konsep pertahanan dan keamanan. Yang pertama, definisi pertahanan keamanan. Pertahanan dianggap sebagai alat penting bagi sebuah negara untuk mencapai keamanan nasional. Kondisi dinamis suatu negara dalam menghadapi ancaman disebut ketahanan nasional. Dan keamanan nasional mencakup keamanan negara, masyarakat, dan individu. Keamanan mengacu pada ancaman non-militer seperti terorisme, korupsi, atau penyebaran informasi palsu, sedangkan pertahanan mengacu pada upaya untuk melindungi negara dari ancaman militer seperti serangan militer, invasi, atau perang. Keamanan adalah upaya untuk menghadapi ancaman non-militer seperti membangun sistem keamanan sipil, membangun kekuatan polisi, dan bekerja sama dengan organisasi lain. Pertahanan di sisi lain mencakup strategi dan taktik untuk menghadapi ancaman militer seperti membangun sistem pertahanan, membangun kekuatan militer, dan bekerja sama dengan negara lain. Dalam menjaga keamanan dan stabilitas suatu negara, pertahanan dan keamanan saling melengkapi dan berperan penting. Pertahanan memberikan jaminan keamanan yang lebih luas, sedangkan keamanan memberikan jaminan keamanan yang lebih spesifik. Oleh karena itu, negara harus memiliki strategi yang komprehensif dan integrasi yang baik antara pertahanan dan keamanan untuk menjaga keamanan dan stabilitasnya. Yang kedua, hubungan pertahanan dan keamanan. Dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas suatu negara, pertahanan dan keamanan saling terkait. Keamanan dapat menjadi sebagian dari strategi pertahanan seperti membangun sistem pertahanan sipil yang efektif untuk melindungi negara dari ancaman non-militer. Sebaiknya pertahanan dapat menjadi bagian dari strategi pertahanan seperti membangun sistem pertahanan yang efektif untuk melindungi negara dari ancaman militer. Dalam beberapa situasi, konsep pertahanan dan keamanan dapat dengan konsep pertahanan nasional. Dalam keadaan seperti ini, pertahanan dan keamanan digunakan bersama untuk melindungi negara dari ancaman internal dan eksternal. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan dan stabilitasnya, negara harus memiliki strategi pertahanan dan keamanan yang komprehensif dan terintegrasi dengan baik. Pertahanan dan keamanan tidak dapat dipisahkan dalam menjaga keutuhan dan keselamatan negara. Pertahanan memerlukan keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sedangkan keamanan memerlukan pertahanan untuk menjaga keutuhan dan keselamatan negara. Dalam makalah ini, kita akan membahas bagaimana pertahanan dan keamanan bekerja sama untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Isu kontemporer dalam pertahanan dan keamanan. Isu maritim. Yang pertama, isu maritim merupakan salah satu isu kontemporer yang berkaitan dengan ancaman keamanan laut yang melibatkan penggunaan kekuatan militer untuk menjaga keamanan maritim, seperti penggunaan kapal perang untuk mengendalikan dan menekan aktivitas ilegal di laut.
Dalam menghadapi isu maritim, negara harus memiliki strategi yang komprehensif dan integrasi yang baik antara politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan militer. Strategi ini harus melibatkan pengembangan sistem pertahanan yang efektif, pengembangan kemampuan keamanan, dan pengembangan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi pertahanan dan keamanan negara sebagai berikut, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Politik memengaruhi keputusan strategis pertahanan dan keamanan, serta kerjasama internasional. Ekonomi berperan dalam mengembangkan industri pertahanan dan infrastruktur yang mendukung keamanan nasional. Sosial memengaruhi kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan pentingnya kerjasama dalam menjaga keamanan. Teknologi berkontribusi pada pengembangan sistem pertahanan canggih dan infrastruktur komunikasi yang kritis. Selain itu, faktor seperti geografi, demografi, dan budaya juga memengaruhi strategis pertahanan dan keamanan negara. Dalam menjaga keamanan dan stabilitas, integrasi yang baik antara semua faktor ini sangat penting untuk menciptakan strategi yang komprehensif dan efektif. Selanjutnya, ada ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ada ancaman militer. Ancaman militer dapat berasal dari negara lain, organisasi teroris, atau individu yang memiliki kemampuan militer. Ancaman militer dapat berupa serangan militer, sabotase, atau penggunaan senjata kimia dan biologi. Ancaman militer juga dapat berupa penggunaan teknologi canggih seperti drone atau sistem senjata jarak jauh. Penggunaan teknologi canggih dapat meningkatkan kemampuan ancaman militer dan memungkinkan serangan yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, negara harus memiliki sistem pertahanan yang efektif dan integrasi untuk menghadapi ancaman militer yang beragam dan dinamis. Dalam menghadapi ancaman militer, negara harus memiliki strategi yang komprehensif dan integrasi yang baik antara politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan militer. Strategi ini harus melibatkan pengembangan sistem pertahanan efektif, pengembangan kemampuan militer, dan pengembangan kerjasama dengan negara lain dan organisasi kemampuan militer, dan pengembangan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional. Dalam menghadapi ancaman militer, negara harus memiliki strategi yang komprehensif dan integrasi yang baik antara politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan militer. Strategi ini harus melibatkan pengembangan sistem pertahanan yang efektif, pengembangan kemampuan militer, dan pengembangan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional. Yang kedua, ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer dapat berasal dari berbagai sumber seperti korupsi, penipuan, atau penggunaan teknologi canggih untuk melanggar keamanan. Ancaman non-militer dapat berupa penipuan, korupsi, atau penggunaan teknologi canggih untuk melanggar keamanan. Penipuan dapat berupa penipuan keuangan, penipuan identitas, atau penipuan lain yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan material atau menghancurkan reputasi. Ancaman non-militer juga dapat berupa penggunaan media sosial untuk penggunaan propaganda, penggunaan teknologi untuk melakukan serangan siber, atau penggunaan organisasi teroris untuk melakukan tindakan kejahatan. Dalam menghadapi ancaman non-militer, negara harus memiliki sistem keamanan yang efektif dan terintegrasi untuk menghadapi ancaman yang beragam dan dinamis. Dalam menghadapi ancaman militer, negara harus memiliki strategi yang komprehensif dan integrasi yang baik antara politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan keamanan. Strategi ini harus melibatkan pengembangan sistem keamanan efektif, pengembangan kemampuan keamanan, dan pengembangan
kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional. Oke, selanjutnya masih di ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Yang ketiga ini ada ancaman terorisme. Di mana ancaman ini berasal dari organisasi teroris yang memiliki tujuan untuk mengganggu keamanan dan stabilitas suatu negara. Ancaman teroris dapat berupa serangan teror, sabotase, atau penggunaan senjata kimia dan biologi. Serangan terorisme dapat berupa penyerangan terhadap infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, atau instalasi militer, atau penyerangan terhadap individu seperti pembunuhan atau perampokan. Dalam menghadapi ancaman terorisme, negara harus memiliki strategi yang komprehensif dan integrasi yang baik antara politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan juga keamanan. Strategi ini harus melibatkan pengembangan sistem pertahanan yang efektif, pengembangan kemampuan keamanan, dan pengembangan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional. Selanjutnya ada strategi pertahanan dan keamanan. Yang pertama ini ada strategi pertahanan yang meliputi strategi militer, diplomatik, dan ekonomi. Strategi militer mencakup penggunaan senjata jarak jauh atau otomatis, serta pelindungan wilayah. Strategi diplomatik menggunakan diplomasi untuk kerjasama, menghentikan konflik, dan meningkatkan keamanan regional. Strategi ekonomi memanfaatkan ekonomi untuk meningkatkan pertahanan industri, militer, dan keamanan. Hal ini membantu meningkatkan keamanan dan stabilitas negara. Lanjut yang kedua, strategi keamanan nasional adalah rancangan kebijakan untuk meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan siber, serta fokus pada human security. Ini mencakup penggunaan kekuatan militer dan teknologi canggih untuk mengawasi dan mencegah aktivitas ilegal, serta meningkatkan pertahanan siber negara. Peran institusi pertahanan dan keamanan. TNI memiliki peran penting dalam pertahanan dan keamanan negara, baik secara militer maupun dengan menggunakan teknologi canggih. Mereka melindungi negara dari ancaman militer menggunakan senjata jarak jauh, senjata otomatis, dan sistem senjata yang melindungi wilayah. Selain itu, TNI juga menghadapi ancaman non-militer seperti terorisme dan korupsi. Dengan kekuatan militer, TNI membantu meningkatkan keamanan dan stabilitas negara. Polri juga memiliki peran penting dalam keamanan sipil. Mereka melindungi masyarakat dari ancaman non-militer dan menggunakan teknologi seperti sistem informasi yang mengumpulkan dan menganalisis data, serta sistem informasi untuk operasi keamanan. Polri juga menghadapi ancaman terorisme di perkotaan dengan menggunakan kekuatan keamanan sipil. Polri berkontribusi dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas negara. BIN memiliki peran penting dalam intelijen dan keamanan. Mereka mengumpulkan informasi tentang ancaman dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan. Menggunakan teknologi canggih seperti sistem deteksi, analisis, dan respons ancaman siber. BIN juga menggunakan intelijen untuk menghadapi ancaman non-militer seperti korupsi dan penipuan. BIN berperan dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas negara. Teknologi dalam pertahanan dan keamanan. Penggunaan teknologi canggih dalam pertahanan meliputi penggunaan senjata canggih, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi. Senjata canggih dapat berupa senjata jarak jauh, otomatis, atau untuk melindungi wilayah luas. Teknologi informasi digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengirimkan, mengatur, dan mengawasi data dan operasi militer. Sementara itu, teknologi komunikasi digunakan untuk komunikasi cepat, pengaturan, pengawasan, dan kontak dengan pasukan di lapangan. Penggunaan teknologi canggih dapat meningkatkan kemampuan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, non-militer, dan terorisme. Selain itu, teknologi juga memperbaiki efisiensi dan efektivitas operasi militer, termasuk pengumpulan data, penyampaian informasi, dan pengawasan. Keamanan siber adalah aspek penting dalam keamanan karena data dan sistem yang terhubung dengan internet rentan terhadap ancaman siber. Firewall, antivirus, dan sistem keamanan digunakan untuk melindungi data dan sistem dari serangan siber.
Teknologi juga digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merespon ancaman siber. Keamanan siber membantu meningkatkan keamanan data dan sistem serta mencegah akses tidak sah. Ini juga melibatkan manajemen akses dan integrasi dengan keamanan lainnya, seperti fisik, biologis, dan kimia. Keamanan siber berkontribusi dalam keamanan dan stabilitas negara. Teknologi dalam pertahanan dan keamanan. Teknologi berdampak terhadap pertahanan dan keamanan melalui peningkatan kemampuan pertahanan, keamanan, dan intelijen. Senjata canggih, sistem informasi, dan teknologi komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Selain itu, teknologi juga berdampak pada efisiensi dan efektivitas operasi militer, seperti pengumpulan dan analisis data, pengiriman informasi yang cepat, serta pengawasan operasi militer. Dengan demikian, teknologi dapat membantu meningkatkan keamanan serta stabilitas negara. Isu kontemporer dalam pertahanan dan keamanan. Isu maritim. Isu maritim merupakan salah satu isu kontemporer yang berkaitan dengan ancaman keamanan laut yang melibatkan penggunaan kekuatan militer untuk menjaga keamanan maritim, seperti penggunaan kapal perang untuk mengendalikan dan menekan aktivitas ilegal di laut. Dalam menghadapi isu maritim, negara harus memiliki strategi yang komprehensif dan integrasi yang baik antar politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan militer. Strategi ini harus melibatkan pengembangan sistem pertahanan yang efektif, pengembangan kemampuan keamanan, dan pengembangan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional. Isu kontemporer dalam pertahanan dan keamanan. Isu perbatasan. Perbatasan memiliki kedudukan yang penting karena menentukan bentuk negara dan membatasi kegiatan manusia, termasuk kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Isu perbatasan mencakup ancaman terhadap keamanan perbatasan, seperti ancaman dari organisasi teroris, maka penggunaan kekuatan militer untuk melindungi keamanan perbatasan, dan juga konflik antar negara yang memiliki perbatasan yang tidak jelas. Isu radikalisme. Radikalisme adalah pandangan yang ingin melakukan perubahan mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Maka, dalam isu radikalisme biasanya menggunakan kekuatan militer untuk melindungi keamanan dan stabilitas suatu negara. Penggunaan pasukan elit untuk mengawasi dan menghentikan aktivitas ilegal yang terkait dengan isu radikalisme, seperti ancaman dari organisasi teroris dan penggunaan media sosial untuk melakukan propaganda dengan cara menyebarkan informasi palsu atau ideologi radikal. Kesimpulannya adalah, pertahanan dan keamanan adalah dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas suatu negara. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti ancaman militer, ancaman non-militer, atau ancaman terorisme. Strategi pertahanan dan keamanan dapat berupa strategi militer, strategi diplomatik, atau strategi ekonomi. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan suatu negara. Peran institusi pertahanan dan keamanan seperti TNI, Polri, dan BIN sangat penting dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan suatu negara. Isu kontemporer dalam pertahanan dan keamanan seperti isu maritim, isu perbatasan, dan isu radikalisme harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan teknologi yang canggih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.